production sendiri nih Pak, kita ada 3 unit besar kegiatan. Yang pertama itu isolasi, polinasi maupun panen. Nah, di Seed Garden sendiri itu kita mengelola 2. Itu mengelola bunga betina dan bunga jantan. Bunga jantan kita kelola untuk kita isolasi. Tapi bunga jantan seperti ini Pak. Iya. Nah, kita identifikasi dia sedikit agak lebih panjang. Dan kalau untuk yang bunga betinanya dia agak sedikit bulat. Mirip lah. Nah, terus jadi kita pertama sekali kita akan memilih kriteria bunga. Nyambung. Dari ciri-cirinya ada sama Pak. Jadi kita akan memilih kriteria bunga yang pertama sekali itu adalah seludang. Iya. Nah, itu minimal 15% sudah terbuka seperti ini. Nah, ketika pasien sudah yakin, intinya dia yakin dia bunga jantan atau bunga betina. Nah, udah itu baru kita bisa kita treatment atau kita perlakukan, kita bersihkan dulu sampai dengan bersih seperti ini kanan kiri Pak ya. Nah, itu baru kita perlakukan secara kimia. Kimianya itu mungkin kita pakai formalin Pak. Formalin ini kita semprot ke seluruh permukaan bunga. Larutan formalin, bukan formalin murni. Nah, ini kita pakai dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kontaminasi atau gangguan dari polen-polen liar yang mungkin masih menempel ataupun masih berkeliaran di sekitar bunga. Nah, selanjutnya kita pakai dengan insektisida Pak. Nah, ini tujuannya untuk serangga yang mungkin masih ada di dalam bunga. Nah, masih ada telurnya lah ya. Betul. Nah, selanjutnya kita pasang Pak pakai polyester bag. Bungkus. Pembungkus. Nah, sebelumnya kita pakai turadan juga nih Pak. Kita benar pokoknya double protection lah, bukan double aja, triple protection. Semua kita protection betul-betul. Nah, kita pakai seperti ini Pak. Kita lilitkan pertama di dalam, di pangkal tangkai. Nah, baru kita bungkus pakai polyester bag. Tujuannya satu Pak, menghindari kontaminasi. Betul. Kita berusaha untuk di sini kita unggul udah dapat Pak ya, unggul dari pokok induk yang unggul tuh dapat dari recording breeding tadi yang benar-benar teliti betul. Nah, kita tinggal mempertahankan gimana caranya kita dapat benih yang Murni lah ya. Murni. Nah, seperti itu. Nah, kita pakai pembungkus ini Pak. Ini polyester bag, bahannya dari polyesteran ya. Nah, terus selain polyester. Nah, itu ini kita bungkus Pak. Nah, sifatnya non woven. Artinya udara dia bebas keluar masuk, tapi air tidak bisa masuk ke dalam. Nah, terus ini yang sebenarnya aset yang paling mahal di sini Pak. 200.000 per lembar dan hanya sekali pakai. Kita datangkan dari Inggris ini Pak kebetulan Pak. Nah, terus setelah udah kita bungkus, ini kita ikat sekuat mungkin Pak pakai tali karet. Sebanyak 3 kali lilitan semua dengan tujuan semuanya ini biar tidak ada serangga dari bawah. Selanjutnya di akhir di luar kita pasang lagi seperti ini dan 1 racumin. Nah, untuk menghindari terjadinya serangan hama, tikus ataupun tupai. Nah, sudah jadi seperti ini Pak. Nah, itu kegiatan isolasi. Nah, untuk kegiatan isolasi ini bunga jantan itu setelah 8 sampai 15 hari kemudian dia akan mekar sempurna Pak. Antesis kita sebut. Nah, itu untuk bunga jantan kita panen. Mana bunga jantannya? Nah, itu dia. Seperti ini Pak. Tidaknya minimal 75% lah kita mekar sempurna seperti ini bisa kita panen. Nah, kalau bunga jantan panen kita bawa ke lab Pak. Kita bawa lab. Nah, nanti kita oven lagi dengan suhu 40 derajat Celcius. Nanti kita ekstraksi, dapat ini baru kita seleksi murnikan, kita bersihkan. Nah, baru kita tes viabilitasnya. Dia aktif atau tidak. Nah, tes uji daya hidup si polen itu sendiri. Nah, kalau memang bagus di atas 70% itu kita simpan dan bisa kita pergunakan. Nah, bahan itu nanti kita mixing dengan bedak untuk kegiatan polinasi Pak di 8 sampai dengan 15 hari kemudian untuk bunga betina. Nah, 75% dia mekar sempurna seperti ini untuk bunga betina, kita sebutnya reseptif. Nah, ini kita udah bisa polinasi Pak. Nah, tapi kalau misalkan memang karena kita punya standar fruit set terbentuk minimal 80%, jadi keesokan harinya bisa kita lakukan polinasi ulang. Jadi bisa 2 kali. Nah, ini campurannya tadi kan sudah hasil polen tadi Pak ya. Kita ambil 0,1 gram saja. Ditambah dengan bedak 2 gram. Nah, sebagai bahan carrier nanti Pak di sini bisa untuk
Nempel biar ya? tersebar merata. Sebar, ya. Nah, ini Pak, apa namanya? Untuk persilangannya sendiri, polen ini itu nggak sembarangan kita asal, oh ini bunga bisa kita sebuki, Iya. bunga bisa sebuki. Ini sudah ada crossing scheme-nya sendiri Pak. Jadi dari tim breeding, dia akan menyerahkan list persilangan jodoh yang sudah ditentukan. Iya. Nah, jadi misalkan progeny ini, misalkan nih satu pokok ini Pak, Iya. nanti kita progeny itu ini ya, nama pokoknya. nomor pokoknya, Ya. induknya dia betina ini. Nah itu Marganya nanti ada Ah. marganya, Pak. nama bininya, nanti dia sudah bisa disilangkan oleh siapa saja, misalkan SJ1, SJ3 atau SJ5. Bintinya. Iya. Nah, jadi dia poliandri nih Pak, pokok ini Pak. Bisa Kebalikan, Pak. Bukan poligami. bukan poligami, ini Iya. poliandri. Jadi bisa Poliandri. disilangkan oleh banyak jenis laki-laki bunga jantannya. Nah, terus jadi dia akan Balikan dia nih. nanti si petugas polennya petugas polennya dia akan Asalkan mampu aja, Pak. Iya. Asalkan mampu ya. petugas polennya akan memberikan informasi seperti ini, nanti akan ada stiker yang menandakan dia sebagai varietasnya dia penentunya. Untuk warna merah dia SJ1, kuning SJ2, biru SJ3, hijau SJ4, hitam SJ5, dan putih SJ6. Untuk semikolon dia hanya ada penambahan strip di tengah apa namanya label. Sehingga terus ketika pas sudah disebuki Pak, ini kita tetap ada sterilisasi dulu permukaannya dengan alkohol atau spiritus. Disemprot dia ke permukaan, nanti kita bersihkan pakai kapas, nanti kita sayat melintang, nggak sebesar buat masukin saja Pak. Nanti tetap ditutup dulu dengan kapas, baru kita masukkan Sebar. sembur. Dia hanya meniupkan saja, tidak boleh menghina Pak ya. Jadi sembur, ambil merata sampai habis, baru nanti lakban di sini kita tempelkan sini. Jadi nanti si tim QC-nya akan mempermudah. Dia akan lihat, oh itu varietasnya apa, oh ini apa. Nah setelah sudah disebuki, dia tunggu lagi 21 sampai 20 hari kemudian, sebulan. Nah itu kita lepas dia Pak. Kita lepas, back remove ya istilahnya. Nah itu nanti kita pasang label. Ke spikelet. Nah nanti nih semakin besar dia tandan membesar, dia akan kejepit, terjerat di tangan. Nah ini di label ini sendiri isinya lengkap semua seperti kayak KTP. Dia nama referensinya ada, nama referensi itu berarti dia sepanjang periode bulan berjalan dan tahun berjalan dia terrecord di situ informasinya. Terus juga ada tetua jantannya, tetua betinanya kita sudah terrecord juga. Siapa petugasnya juga ada, tanggal isolasi tengah pollinasi termasuk varietasnya. Dan jika memang suatu waktu kita nggak mengharapkan terjadi Pak ya, ada sesuatu yang memang di tempat Bapak terjadi sesuatu misalkan, itu bisa kita traceback balik via ini. Dan akan tetap ke bawah Pak Somad ya, sampai ke level Bapak ya. Oh iya. DNA-nya ya. Iya. Perkantongan ada ya, Pak ya? Iya. DNA-nya itulah. Misalnya. Nah, jadi ini sebagai identitinya dia Ini. dari awal. Nah, setelah sudah 21 setelah 2 bulan kemudian dari polinasi tadi Pak ya. Nah, ini kita pasang jaring. Nah, ini tujuannya kenapa? Karena tadi kan kita varietasnya banyak Pak di atas Pak. Ketika pas panen, ketika pas nanti sembarang turunin, nah kita ambil seperti itulah misalkan ya. Berserak, mudah-mudahan Iya. kita nggak yakin kan mengurangi Iya. jumlah gitu. Iya. Jadi kita tersenjatai dengan ini, kita tutup biar tidak terjadi kontaminasi. Iya. Nah, kita panen di umur 150 hari setelah polinasi, 5 bulan. Atau minimal berondol 2 sampai dengan 5. Nah itu udah bisa kita panen. Nah, setelah kita turunkan, kita bungkus lagi dengan karung, baru kita bawa ke si preparasi. Nah mungkin itu Pak proses di seed gardennya di kebun induk ini, mulai dari pengelolaan bunga menjadi tandan. Tapi sekitar 500 tandan bisa kita. Nah itu. Dan kita pun sempat pernah menjual Pak Somad ya. Iya. Pernah menjual dalam bentuk polen saja. Polen jantannya. Polen saja itu kita di tahun 2004 kalau nggak salah ya. Itu Salam. Salim ya. Nah itu saat kita ngejual 1 gramnya hampir 800 US dollar waktu itu. Tahun 2007 itu, Pak. Kalau proses polennya itu mulai dari awal dia sebelum mekar sampai siap diambil polennya berapa lama, Pak? Sama, kita Sama. jadi pas kita bungkus pertama sekali, itu kita tunggu 8 sampai 15 hari kemudian. Nah itu kita bisa kelola. Kalau bunga jantan 8, misalkan udah 8 hari nih udah mekar seperti tadi nih, kita panen langsung. Oh, dipanen. Atau kalau belum, kita tunggu sampai dengan minimal 75% tadi mekar sempurna, nah, baru kita panen.
Itu. Itu batasan minimal 8 hari tadi Pak. Kalau misalkan ada serbu sari liar yang nyambur di sini, berarti itu selama 8 hari itu udah mati duluan. Iya. Karena serbu sari liar itu mampu hidup cuma 5 hari. 5 sampai 6 hari. Nah, jadi ini dibatasi Minimal paling 8 sedikit hari. 8 hari. 8 hari. Kalau ada serbu sari liar yang nyampur, udah mati Ya, duluan. diharapkan sudah mati duluan gitu sebelum kita papain. Gitu. Perlakuan isolasi bunga jantan sama bunga betina itu sama. Yang membedakan kalau bunga jantan setelah antesis mengeluarkan serbu sari ini adalah dipanen. Tapi kalau bunga betina nanti akan diserbuki. Bedanya cuma seperti itu. Terus juga Cara panennya yang beda Pak. Cara panennya. Itu juga untuk satu lagi menjaga kontaminasi juga menghindari kontaminasi juga Pak. Itu kita kontrol juga dengan ada blend polinasi. Nah, jadi kita ngeprank lah istilahnya kalau bahasa sekarang ngeprank tenaga kerja kita bahwa mereka tidak tahu kalau ini kita tidak kasih polen. Hanya bedak saja. Jadi zong Pak. Di jong sebelumnya. Harusnya kan kalau pas kita polinasi itu tidak akan jadi buah seperti itu, harusnya busuk atau enggak paling enggak parte buahnya. Iya. Nah, seperti itu. Teknisi tidak tahu Pak. Iya, jadi tidak tahu. Tahunya teknisi ada polennya. Ada polennya. Karena nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan. Ini bedak, ini dari luar kelihatan bedak. Iya. Padahal kan Kosong. kalau ini emang benar-benar sudah ada Polennya. polennya, nggak kelihatan, yang kelihatan hanya bedak. Bedaknya. Begitu juga kalau dia pakai yang blend polinasi, yang kelihatan juga hanya bedak. Bedak. Soalnya warnanya kurang lebih sama. Iya. Oh, porsinya sangat sedikit Pak polennya. Sedikit 0,1 aja. gram saja. 0,1 gram. Dibanding bedak. nggak kelihatan. Dan di persiapan polen juga mungkin nanti sempat nengok nggak persiapan polen. Kalau memang sempat Boleh. lihat, jadi karena Boleh. persiapan Masih ada waktu kok. per masing-masing treatment varietas ini dia mau mixingnya juga per kotak masing-masing Pak. Jadi tidak bisa dicampur Iya. satu tempat. Jadi memang benar-benar udah di level lab aja sudah bisa jaga kemungkinannya. Seperti itu.